Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku yang hebat. Kali ini kita akan membahas proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan, topik bertanam sayuran. Kali ini merupakan pembahasan materi pertemuan yang ketiga. Anak-anak, di sini kita akan praktek pembuatan wadah tanaman dan pengecatan. Nah, kemarin kita telah membahas bahwa untuk penanaman sayur menggunakan dua metode, yaitu menggunakan media tanam berupa tanah dan media tanam semi hidroponik yang akan dilaksanakan sekitar 1 SMP Negeri Besar ini. Nah, untuk kedua-duanya, wadah yang digunakan adalah berupa bekas wadah cat 5 kiloan. Nah, di sini kita lihat harus dilubang menggunakan solder. Ini tadi anak-anak telah menyolder, membuat lubang-lubang kecil dipandu oleh Ibu fasilitator kita, Ibu Fitri Indiastuti. Nah, ini merupakan lanjutan dari melubangi wadah yang akan digunakan untuk membuat media tanam menggunakan tanah. Ini Bapak Dedi mengadakan pengarahan kepada anak-anak bagaimana cara melubangi yang benar. Setelah dilubangi, wadah tersebut dicat sesuai dengan selera, atau mungkin bisa diberi gambar sesuai dengan selera anak-anak. Untuk media tanaman, tanaman sayuran daun lebih membutuhkan media tanam yang lebih gembur dan mudah untuk ditembus akar. Karena apa? Karena sayuran itu akarnya serabut, kemudian berupa tumbuhan yang yang agak empuk. Nah, itu ya, termasuk lunak. Nah, maka harus akar-akar dari sayuran daun ini harus bisa menembus tanah. Nah, maka tanahnya harus gembur. Syarat media tanam yang baik kemarin sudah kita bahas, yaitu menyediakan unsur hara, yaitu unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan, mempunyai porositas, mampu menopang tanaman dan menyediakan ruang tumbuh untuk akar, dan tidak mengandung bibit penyakit dan hama. Nah, cara membuat media tanam organik untuk sayuran, nah ini nanti disiapkan tanah yang kondisinya gembur dan subur. Sebaiknya bagaimana pengambilan? Kemarin sudah dibahas, diambil dari bagian tanah paling atas atau topsoil. Usahakan tanah tersebut dalam keadaan kering sehingga tanah tidak menggumpal. Tanah yang menggumpal dapat menyebabkan bahan baku tidak tercampur secara rata. Kemudian ayaklah tanaman tersebut sampai menjadi butiran halus. Kemudian yang kedua yang disiapkan adalah kompos yang sudah matang. Kompos ini merupakan kotoran yang berasal dari hewan. Kompos harus sudah matang. Karena apa? Apabila sudah matang, kompos itu
tidak mengandung sumber-sumber atau tidak membawa penyakit pada tanaman. Karena kalau komposnya belum matang, maka akan membawa bibit-bibit penyakit yang merupakan hama bagi tanaman tersebut. Kompos atau kotoran ternak ini harus juga diayak, seperti mengayak tanah. Kemudian siapkan arang sekam yang kering dan siap pakai, seperti yang telah kita laksanakan bagaimana cara pembuatan arang sekam pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita ingat bahwa perbandingan untuk penanaman organik menggunakan media tanah sebagai berikut. Jadi perbandingan tanah, kompos atau kotoran ternak dibanding arang sekam adalah 2:1:1. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, jadi ini adalah tanah, kemudian ini adalah pupuk kandang atau bekas kotoran, kemudian ini adalah sekam bakar. Nah, kita untuk mencampur ketiga komposisi caranya, karena tanah ini adalah 2, pupuk kandang 1 dan sekam bakar 1, maka kita mengambil tanah 2 takar. Kemudian pupuk kandang ambil 1 takar. Kemudian sekam bakar 1 takar. Nah, masalah takarannya bebas. Silakan menggunakan alat berupa komplong atau yang lainnya. Asal di sini mengambilnya ini 2 ciduk, 1 ciduk, 1 ciduk. Sehingga perbandingannya tetap. Kemudian campur ketiga unsur lalu ditambahkan dengan air, kemudian diaduk. Kalau sudah bisa dikepal-kepal begitu, nah nanti kita sudah bisa memasukkan ke dalam wadah. Jadi yang sudah dikepal-kepal, dikasih air tadi dimasukkan ke dalam wadah. Setelah dimasukkan ke dalam wadah, maka ini nanti sudah siap ditaburkan bibit. Nah, ini seperti yang dicontohkan oleh Bapak Dedi. Ini tanah campuran antara tanah, kemudian kompos, dan arang sekam sudah siap untuk dimasukkan ke dalam wadah dan siap ditaburkan bibit. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah bisa ya untuk membuat arang sekam, campuran tanah, arang sekam, dan kompos yang siap digunakan untuk menanam. Dan bibitnya kita taburkan, kita tunggu perkembangannya beberapa hari lagi. Oke? Buah nangka manis rasanya, buah mangga sangat menggoda. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, wadah kami untuk berkarya. Salam sejahtera anakku yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.